Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengklarifikasi hoaks yang beredar di masyarakat terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Ida menegaskan banyak isu yang tidak benar atau hoaks yang beredar dan menjadi misinformasi di masyarakat. Dan berikut kami hadirkan penjelasannya. Tetap mengatur hak-hak dan perlindungan upah bagi pekerja atau buruh sebagaimana peraturan perundang-undangan existing Undang-Undang 13 tahun 2003 dan PP 78 tahun 2015. Jadi banyak yang berkembang bahwa upah minimum dihapus. Jadi upah minimum ini tetap kita atur, kemudian ketentuannya juga tetap mengacu Undang-Undang 13 2003 dan PP 78 2015. Memang selanjutnya akan diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi lebih formulanya, lebih detailnya diatur dengan peraturan pemerintah. Terdapat penegasan variabel dan formula dalam penetapan upah minimum berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Selain ketentuan mengenai upah minimum kabupaten kota juga tetap dipertahankan. Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan penguatan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan peran dan kesejahteraan pekerja atau buruh dalam mendukung ekosistem investasi. Kemudian ada prinsip-prinsip umum yang dipatuhi dalam penyusunan klaster ketenagakerjaan. Yang pertama, penyusunan ketentuan klaster ketenagakerjaan memperhatikan hasil putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Jadi benar-benar kami DPR dan pemerintah mematuhi apa yang sudah menjadi keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tetap mengatur syarat-syarat dan perlindungan hak bagi pekerja atau buruh PKWT yang menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kerja. Di samping itu juga Undang-Undang Cipta Kerja mengatur perlindungan tambahan berupa kompensasi pekerja atau buruh pada saat berakhirnya PKWT. Jadi ketentuan syarat-syarat itu tetap diatur sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ada tambahan baru yang tidak dikenal dalam Undang-Undang 13 2003 yang itu adalah justru memberikan perlindungan kepada pekerja PKWT, yaitu adanya kompensasi kepada pekerja atau buruh pada saat berakhirnya PKWT. Kemudian syarat-syarat dan perlindungan hak bagi pekerja atau buruh dalam kegiatan alih daya atau outsourcing masih tetap dipertahankan. Bahkan Undang-Undang Cipta Kerja memasukkan prinsip pengalian perlindungan hak bagi pekerja atau buruh apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya sepanjang objek pekerjaannya masih ada. Ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 Tahun 2011. Yang juga saya perlu sampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tetap memberikan ruang bagi serikat pekerja atau serikat buruh dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya yang sedang mengalami proses PHK. Kita sama sekali tidak meniadakan peran-peran serikat pekerja, serikat buruh dalam mengadvokasi anggotanya ketika mengalami persoalan PHK dengan pengusahanya. Undang-Undang Cipta Kerja semakin mempertegas pengaturan mengenai upah proses bagi pekerja atau buruh selama PHK masih dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ini juga sebagaimana ketentuan MK tahun 2011. Ketika ada
proses PHK itu masih dalam proses, maka buruh masih mendapatkan upah. Ini ditegaskan di Undang-Undang Cipta Kerja.